Selamat pagi, selamat kembali di dalam kasih Tuhan. Kita akan mulai saat kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian Hatiku Percaya. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun aku tetap percaya. Oleh karena itu ya Bapa, biarlah pada pagi hari ini Engkau tambahkan iman kepercayaan kami, sehingga kami tetap memiliki iman yang teguh, iman yang bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Karena kami menyadari bahwa iman kami kadang stagnan, kadang bertumbuh, kadang tidak bertumbuh. Tapi kami percaya Tuhan, sekalipun kami tidak melihat jalan-Mu, sekalipun kami tidak melihat atau tidak mengerti rencana-Mu, namun kami tetap akan memegang janji firman-Mu ya Bapa. Dan kami akan selalu berharap kepada Engkau, sumber daripada segala pertolongan, sumber daripada jatuh hiburan, sumber daripada segala jawaban doa kami ya Bapa. Tuhan Yesus, ajar untuk kami tetap percaya kepada-Mu, ajar kepada kami untuk kami terus berpegang kepada firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mohon kasih dan rahmat Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Karena kami menyadari tanpa Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Kami memerlukan Tuhan, kami membutuhkan Tuhan di dalam kehidupan ini ya Bapa. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, biarlah pada pagi hari ini Tuhan turun
kuasa dan urapan-Mu kepada kami, dan biarlah kami boleh tetap menjaga hati kami, menjaga pikiran kami, menjaga sikap kami ya Bapa, untuk menjadi hamba-hamba, untuk menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Biarlah Engkau senantiasa memimpin kami, menyertai kami, memelihara kami, memberkati kami, melindungi kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Yesus, Engkau Allah yang senantiasa juga memelihara kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar kami akan membaca firman Tuhan. Sucikanlah hati kami, sucikanlah pikiran kami, perkataan kami ya Bapa, tingkah laku kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini menjadi satu titik awal di mana kami mengandalkan Tuhan, di mana kami boleh berjalan bersama dengan Tuhan. Sucikan dan kuduskan kami ya Bapa, dan kami mohon kemudahan Tuhan untuk kami dapat mengerti akan sabda-Mu. Buka hati kami, buka pikiran kami, sehingga kami tidak hanya sekedar membaca kemudian melupakan, tetapi kami boleh mengerti firman-Mu, memahami firman-Mu, bahkan melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga firman itu boleh menjadi bagian di dalam kita. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini sudah sampai kitab Yesaya. Kitab Yesaya pasal yang ke 64. 64 kita akan membacanya kita lihat dulu coba ya. 64 sampai dengan 65, jadi satu orang membacanya 8 ayat. Mulai dari saya, nanti makanya saya. Kitab Yesaya pasal 64. Sekiranya engkau menggoyahkan langit dan engkau turun sehingga gunung-gunung goyang di hadapanmu, seperti api membuat ranggas menyala-nyala, dan seperti api membuat air mendidih, untuk membuat namamu dikenal oleh lawan-lawanmu, sehingga bangsa-bangsa gemetar di hadapanmu, karena engkau melakukan kedahsyatan yang tidak kami harapkan, seperti tidak pernah didengar orang sejak dahulu kala. Tidak ada telinga yang mendengar dan tidak ada mata yang melihat. Seorang Allah yang bertindak bagi orang yang menanti-nantikan Dia. Hanya Engkau yang berbuat demikian. Engkau menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Engkau tunjukkan. Menyongsong mereka yang melakukan yang benar dan yang mengingat jalan yang Kau tunjukkan. Sesungguhnya Engkau ini murka terhadap kami berdosa. Terhadap Engkau kami memberontak sejak dahulu kala. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Tidak ada yang memanggil namamu atau yang bangkit untuk berpegang kepadamu.
sebab Engkau menyembunyikan wajah-Mu terhadap kami dan menyerahkan kami ke dalam kekuasaan dosa kami. Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami. Kamilah anak lihat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu. Lihat semuanya ini yang kita menjaga dulu dan ini lakukan semua tinggal yang kami amat sangat sebab Allah hukuman bagi orang yang berusaha kesabaran bagi orang saleh. Aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berjalan dan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Aku telah berkata ini aku kepada manusia yang tidak mengajarkan aku. Banyak lagi aku telah mengutamakan hukuman tersebut berusaha membenar yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Bukan saya menyakitkan hatiku dan kasar di depan mataku, dan mempersembahkan tempat di taman-taman sebelah dan letak tempat di atas batu-bata. Dan duduk di kuburan yang berwarna dalam buah-buah yang membakar kecil dan kulit dan buah yang najis ada dalam kuali mereka. Yang berkata, tetaplah di sana, jangan mendekati aku, sebab aku ini terlalu kudus bagimu. Semuanya ini seperti asap yang masuk ke dalam hidungku, seperti api yang menyala sepanjang hari. Sesungguhnya telah tertulis di hadapanku, aku tidak akan tinggal diam, tetapi akan mengadakan pembalasan, ya, pembalasan terhadap diri mereka atas segala kesalahan mereka sendiri maupun kesalahan nenek moyangnya, firman Tuhan. Sebab mereka telah membakar dupa di atas gunung-gunung dan menista aku di atas bukit-bukit. Aku akan menukar ke dalam jubah mereka upah untuk perbuatan-perbuatan mereka yang dahulu. Beginilah firman Tuhan, seperti dikatakan orang tentang tandan buah anggur yang masih terdapat airnya, janganlah memusnahkan itu, sebab di dalamnya masih ada berkat. Demikianlah aku akan bertindak oleh karena hamba-hambaku. Aku tidak akan memusnahkan semuanya. Aku akan membangkitkan keturunan dari Yakub dan orang yang mewarisi gunung-gunungku dari Yehuda. Orang-orang pilihanku akan mewarisinya dan hamba-hambaku akan tinggal di situ. Sharon akan menjadi padang rumput bagi kambing domba yang telah Akor, dan lembah Akor menjadi tempat pembaringan bagi lembu untuk umatku yang mencari aku, firman Allahmu. Namun terhadap kamu yang telah meninggalkan aku Tuhan, yang melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa keberuntungan, yang menyuguhkan anggur campur rempah bagi dewa nasib, aku akan menentukan kamu tewas kena pedang, dan kamu sekalian akan bertekuk lutut untuk dibantai. Sebab ketika aku memanggil kamu tidak menjawab, ketika aku berbicara kamu tidak mendengar. Kamu melakukan apa yang jahat di mataku dan lebih memilih apa yang tidak kusukai. Sebab itu beginilah firman Tuhan Allah, sesungguhnya hamba-hambaku akan makan tetapi kamu akan menderita kelaparan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan minum tetapi kamu akan menderita kehausan. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersukacita tetapi kamu akan mendapat malu. Sesungguhnya hamba-hambaku akan bersorak-sorai karena gembira hatinya, tetapi kamu akan mengerang bersedih hati dan akan meratap karena patah semangat. Kamu harus meninggalkan namamu kepada orang-orang pilihanku untuk mengutuk Tuhan Allah kiranya
menghabisi engkau mereka. Akan tetapi hamba-hambaku akan disebut dengan nama lain. Ayatnya 16. Sehingga orang yang hendak mendapat berkat di negeri akan memohon berkat demi Allah yang setia, dan orang yang hendak bersumpah di negeri akan bersumpah demi Allah yang setia. Sebab kesesakan-kesesakan yang dahulu sudah terlupa dan sudah tersembunyi dari mata. Janji mengenai langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab sesungguhnya aku menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Hal-hal yang dahulu tidak akan diingat lagi dan tidak akan timbul lagi dalam hati. Tetapi bergiranglah dan bersorak-sorak untuk selama-lamanya atas apa yang kau ciptakan. Sebab sesungguhnya aku menciptakan Yerusalem penuh sorak-sorai dan penduduknya penuh kegirangan. Aku akan bersorak-sorak karena Yerusalem dan bergirang karena umatku. Di dalamnya tidak akan kedengaran lagi bunyi tangisan dan bunyi perang pun tidak. Di situ tidak akan ada lagi bayi yang hanya hidup beberapa hari, atau orang tua yang tidak mencapai umur suntuk. Sebab siapa yang mati pada umur 100 tahun masih akan dianggap muda, dan siapa yang tidak mencapai umur 100 tahun akan dianggap kena kutuk. Mereka akan mendirikan rumah-rumah dan mendiaminya juga. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan memakan buahnya juga. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya, dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain memakan buahnya. Sebab umur umatku akan sepanjang umur pohon, dan orang-orang pilihanku akan menikmati pekerjaan tangan mereka. Mereka tidak akan bersusah-susah dengan percuma, dan tidak akan melahirkan anak yang akan mati mendadak. Sebab mereka itu keturunan orang-orang yang diberkati Tuhan, dan anak cucu mereka ada beserta mereka. Maka sebelum mereka memanggil aku, sesudah menjawabnya. Ketika mereka sedang berbicara, aku sudah mendengarnya. Serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput. Singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, dan kita akan masuk ke pokok-pokok doa kita pada pagi hari ini. Yang pertama kita akan berdoa untuk pergumulan kita masing-masing. Nanti selanjutnya pokok doa yang kedua, nanti bagiannya berdoa untuk kehidupan yang akan kita jalani hari ini, dan juga orang-orang yang telah memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan yang ketiga, berdoa untuk keluarga sini, keluarga Kediri. Nanti Rafael berdoa untuk jemaat, gereja, dan juga hamba Tuhan, majelis, dan ketua komisi. Mama berdoa untuk sinode, dan juga berdoa untuk bangsa dan negara. Natal bersama, minggu besok ada ibadah biar Tuhan juga menolong untuk Advent ketiga, dan juga
juga Natal sekaligus baptisan, kemudian Natal, perayaan Natal, tutup tahun, dan juga buka tahun, ya. Ada perjamuan dan juga ada pelantikan. Mari kita akan berdoa, namun sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Ku tak tahukan hari esok. Silakan Tuhan untuk totalitas hidup kami, bersyukur atas kesempatan yang Tuhan beri kepada kami. Kami belum menjalani hari yang baru ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kami percayakan hidup kami dengan cinta kasih-Mu. Biarlah Engkau isi hidup kami dengan Roh Kudus-Mu, dan kami belum menjalani hari ini dengan pimpinan Roh Kudus-Mu, dengan tuntunan Roh Kudus-Mu, dengan setiap teguran, setiap nasihat-nasihat Tuhan, peringatan-peringatan Tuhan. Biarlah itu boleh ada dalam kehidupan kami, dan kami menjadi pribadi yang semakin berjaga-jaga, semakin mawas diri, karena Tuhan yang memimpin kami, Tuhan memantau kami, karena kami milik-Mu dan Engkau ada dalam kami, ya Bapa. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami, kehendak kasih Tuhan, dan segala pergumulan-pergumulan setiap anak-anak Tuhan di berbagai macam merek gereja di negeri ini.
Kami percayakan gereja-gerejamu di bumi tercinta ini untuk tetap menjadi terang dan garam-Mu dimanapun mereka berada, untuk tetap menjadi pelita Tuhan, sehingga banyak jiwa yang belum mengenal Tuhan, belum melihat bahkan merasakan kehadiran Tuhan dalam gereja Tuhan, baik gereja-Mu secara bangunan, baik juga gereja-Mu yang hidup, yaitu umat-Mu di negeri ini ya Bapa. Pakailah mereka dengan segala kegiatan mereka sehari-hari, mereka boleh hidup dan menghidupkan firman-Mu di dalam setiap laku hidup mereka, sehingga di dalam daily activity mereka boleh menjadi berkat Tuhan, baik dalam tutur kata mereka, baik dalam pemikiran mereka, baik dalam tindak tanduk mereka, baik dalam setiap ujian-ujian yang sedang mereka alami, baik penyakit, sakit penyakit, baik juga ujian rumah tangga, baik juga ujian ekonomi mereka, baik juga ujian gesekan-gesekan mereka dengan sesama, baik juga ujian-ujian mereka di dalam menghadapi ujian sekolah. Biarlah mereka boleh mewujud nyatakan kasih Allah, kuasa Allah dalam setiap laku hidup mereka, dan biarlah mereka boleh benar-benar menghadirkan Yesus di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Banyak orang mengenal Tuhan melalui sikap hidup mereka, melalui kehidupan mereka sehari-hari. Bapak kami juga serahkan untuk setiap pergumulan hamba-hambamu, pakailah setiap hamba-hambamu terus membawa jemaat Tuhan mengenal Tuhan secara pribadi, terus mengajak jemaat Tuhan untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, terus membawa jemaat-Mu untuk menghidupkan firman-Mu dalam setiap pelaku hidup mereka, sehingga setiap hari kehidupan jemaat-Mu ini boleh semakin hidup di dalam Tuhan, dan hamba-hamba Tuhan boleh kekuatkan dan teguhkan iman percayanya, dan kehidupan mereka tetap menjadi saksi Tuhan dimanapun mereka berada, menjadi pelayan Tuhan yang totalitas untuk kemuliaan nama-Mu. Kikis setiap apa menjadi pemikiran-pemikiran hamba-hamba-Mu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kiranya mereka boleh tetap ada dalam kasih dan panggilan Tuhan secara sempurna. Bapak kami juga serahkan Tuhan untuk kehidupan bangsa kami, dalam cinta kasih-Mu, segala cuaca yang ada di negeri kami, biarlah setiap umat-Mu ini, anak-anak Tuhan, anak-anak-Mu juga di negeri ini, bangsa-Mu dan rakyat di negeri ini boleh tetap berjaga-jaga dan tetap mawas diri dalam setiap laku hidup mereka, di dalam segala cuaca yang mereka terima hari ini. Kami juga serahkan Tuhan untuk pemimpinan negara kami, biarlah mereka boleh tetap berada di dalam kedaulatan Allah, dan mereka boleh tetap memiliki bijak dalam mengambil segala keputusan, dan mereka boleh menjadi pemimpin yang boleh menjadi teladan buat setiap rakyat-Mu di negeri ini. Berkati keluarga mereka, berkati pergumulan mereka, dan berkati kehidupan mereka. Berkati juga Tuhan gereja-Mu yang ada di lingkup GKKMI, baik ada di PGMI 1, baik ada di PGMI 2, PGMI 3, PGMI 4, kemudian juga PGMI 5, PGMI 6 dan PGMI 7. Biarlah mereka boleh bersatu hati, saling menopang, saling mendukung, menghidupkan dan naik dalam kehidupan mereka keseharian, khusus cinta damai satu dengan yang lain, dan mereka boleh merasakan kasih Allah yang sungguh-sungguh nyata dalam kehidupan mereka, sehingga satu jemaat yang lain boleh saling berdampingan, boleh saling mendukung, boleh saling berbagi, dan boleh saling menasihati, dan boleh saling menolong satu dan yang lain. Demikian juga para hamba-hamba-Mu, berkati mereka dalam setiap panggilan pelayanan mereka, motivasi mereka, murnikan ya Bapak, supaya mereka kembali kepada panggilan Allah yang anugerah itu dan diberikan secara cuma-cuma buat mereka, dan mereka boleh menghidupkan panggilan pelayanan mereka dengan kembali kepada ajaran dan kehendak Tuhan. Berkati keluarga mereka yang mendukungnya, yang menolongnya, yang menopangnya, biarlah mereka boleh satu dengan yang lain bersama-sama untuk memuliakan kemuliaan nama-Mu. Berkati juga ke sinode kami, baik stafnya, demikian juga para pengurus yang baru, berkati mereka dari segala program yang Tuhan percayakan kepada mereka, biarlah mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh, dan mereka mewujud nyatakan karya Allah di dalam setiap kehidupan GKKM ini. Biarlah mereka berakar, bertumbuh, dan juga berdampak bagi gereja-gereja Tuhan lainnya, dan juga terkhusus bagi rakyat-Mu, masyarakat di sekitar gereja yang belum mengenal Tuhan, sehingga banyak jiwa mengenal Tuhan secara pribadi dan mengambil keputusan menerima Tuhan secara pribadi, menikmati keselamatan yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Berkati Pak Agus Mayanto yang Tuhan percayakan sebagai ketua, demikian juga Pak TAD sebagai sekum,
Demikian juga Bu Endang sebagai Sekung, dan juga Tuhan kami serahkan untuk Pak Iwan sebagai bendahara, dan juga para hamba-hamba Tuhan yang Tuhan percayakan untuk memimpin di berbagai macam bidang di kesinodaan ini. Tuhan berkati mereka, berkati pelayanan mereka masing-masing, berkati kehidupan mereka, kesehatan mereka, dan biarlah Tuhan terus taruh kepercayaan buat mereka untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, sehingga banyak gereja-gereja-Mu di GKKM ini boleh mengakar kasih Tuhan, mengakar kuasa Tuhan, sehingga kehidupan mereka bertumbuh, kehidupan mereka menjadi dampak bagi sesama dan juga gereja-gereja Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam kasih-Mu Tuhan, kami serahkan gereja-Mu GKI Pejangaan juga ke dalam cinta kasih-Mu. Biarlah jemaat-Mu GKI Pejangaan semakin hidup rindu dan untuk dalam keseharian mereka siap untuk diperbaharui oleh Tuhan, sehingga kehidupan mereka siap menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang terus bergantung kepada Tuhan, yang terus mengandalkan Tuhan dalam setiap pelaku hidup mereka. Berkati kesehatan mereka, berkati kehidupan mereka sehari-hari, berkati pergumulan dan pergulatan mereka, berkati juga setiap wilayah yang ada di daerah Pejangaan ini. Tuhan berkati mereka, jemaat-Mu yang ada di luar kota, jemaat-Mu di luar provinsi, berkati mereka. Demikian juga Tuhan, kami serahkan mereka yang sedang berjuang untuk skripsi, biarlah Tuhan lancarkan, biarlah Tuhan selesaikan tepat pada waktunya. Kuatkan dan teguhkan segala usaha yang dikerjakannya, biarlah itu dikerjakan dengan pimpinan Tuhan. Berkati mereka yang sedang ujian sekolah, berkati kelancaran dalam mengerjakan, bahkan menghafal, mengingat pelajaran yang telah dipelajarinya. Biarlah kuasa Allah bekerja pada setiap anak-anak-Mu. Ampuni jika kehidupan mereka jauh dari perkenanan Tuhan. Demikian juga kami serahkan untuk persiapan Natal, baik Natal umum, baik juga Natal sekolah minggu, Natal komisi perempuan, dan juga kami serahkan untuk Natal kabupaten. Biarlah Tuhan Allah memberkati setiap panitia yang Tuhan percayakan, cukupkan segala dana yang dibutuhkannya. Biarlah nama Tuhan dimuliakan, banyak jiwa boleh mengenal Tuhan. Bapak, kami serahkan hari ini ke dalam cinta kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kita akan mengakhiri saat teduh kita pada pagi hari ini, dan kita akan memuji Tuhan dengan pujian jejak Tuhan. Jalan-Jalan-Mu Tuhan, Bagi di belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Sering tidak memenuhi semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela, sepenuh hati berhamba, serahkan diri, genapi karya-Mu. Mengenal jejak-jejak, kami siap melangkah bersama denganku, dengan pimpinan. sering ku tak mengerti Jalan-Jalan-Mu Tuhan, agar di belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingin, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela,
Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu, serahkan diri genapi karyamu. Ibadah doa pagi telah selesai. Selamat beraktivitas.